Kembali di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma. Malam ini kita akan kembali menyelami sebuah pengalaman lain setelah tadi cerita tentang Nur, yaitu kos-kosan angker. Adalah salah satu pengalaman yang sangat mistis. Kali ini adalah pengalaman horor yang dialami oleh salah satu sobat mistis kita, sebut saja dia Rima, saat ia sedang masih kecil. Kisah ini terjadi di tengah suasana lebaran yang hangat, tepatnya H-1 setelah lebaran. Namun, tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Awalnya, kisah itu bermula pada suatu malam yang sangat meriah setelah lebaran yang masih terasa. Rumah sanak saudara yang memang biasanya ramai oleh gelak tawa dan obrolan, kini mulai terasa sedikit tegang. Para tamu telah kembali ke rumahnya masing-masing, menyisakan beberapa anggota keluarga yang memilih untuk tetap menginap, menikmati kebersamaan yang masih tersisa. Di salah satu kamar, Rima telah tertidur dengan sangat lelap. Lelah setelah beberapa hari penuh bersilaturahmi dan bermain dengan sanak saudara. Ia memilih tidur di lantai yang beralaskan dengan karpet tebal yang sangat empuk dan nyaman. Sebuah kebiasaan memang yang sering dilakukan saat ia berkunjung ke rumah kerabat. Memberikan sensasi nyaman, aman, dan akrab. Jam pun menunjukkan pukul 2 dini hari. Ketika Rima tiba-tiba terbangun dari tidurnya, entah apa yang membangunkannya secara tiba-tiba. Mungkin suara jangkrik yang sahut menyahut di luar jendela, atau mungkin sebuah hawa dingin yang menusuk tulang merambat dari celah-celah pintu. Matanya perlahan terbuka, beradaptasi dengan temaramnya cahaya bulan yang masuk melalui celah gordeng yang sedikit tersibak, menciptakan bayangan samar di dalam kamar. Awalnya, ia tak merasakan keanehan apapun. Hanya keheningan biasa di malam hari yang sangat mendalam. Namun, ketika pandangannya beralih ke arah depan, tepat di depannya, ada satu sosok yang berdiri. Jantung Rima seolah-olah berhenti berdetak. Ia kaget sejadi-jadinya. Darahnya berdesir sangat dingin. Sosok itu adalah seorang perempuan. Namun, ini bukan perempuan biasa. Ia hanya terlihat setengah dari badannya. Seolah bagian bawah tubuhnya telah terpotong, menggantung di udara tanpa pijakan. Rambutnya panjang, terurai, hitam legam seperti gelapnya malam tanpa bintang, dan menutupi sebagian wajahnya, menambah misteri pada keberadaannya. Yang paling mengerikan adalah matanya yang melotot memancarkan sorot kosong yang menusuk pada relung hati, seolah menembus jiwa Rima. Wajahnya putih pucat serupa riasan geisha Jepang, mungkin sebagai bayangan, yang dingin dan tak bernyawa. Dengan bibir yang merah menyala, kecil, dan bulat. Rima tak bisa memastikan apakah itu adalah lipstik merah pekat yang terlalu mencolok atau justru darah yang mengering. Semuanya tampak kabur dan mengerikan dalam kegelapan yang menaungi ruangan itu dalam sekejap mata. Keheningan malam semakin mencekam, hanya diisi oleh detak jantung Rima dan dentingan jam yang berpacu kencang di dalam dadanya. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri mematung di depannya, menatap lurus ke arah Rima dengan pandangan yang tak berkedip sekalipun, seolah mengunci pandangan mereka. Memang, siapapun pasti akan berteriak sangat histeris atau lari terbirit-birit dalam situasi seperti ini, mencari perlindungan dari kengerian yang tak terduga. Namun,
Entah dari mana datangnya, sebuah ketenangan luar biasa merasuki Rima. Ia tiba-tiba merasakan ketenangan yang aneh, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menenangkannya di tengah badai ketakutan itu. "Ngapain diem di situ?" ucap Rima. Suaranya terdengar biasa saja seperti menyapa orang pada umumnya. Terdengar hampir datar, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang mengganggu tidurnya. Ia berkata lagi, "Bukannya tidur sana." Sosok perempuan itu tidak menjawab. Tak ada suara, tak ada respon. Ia hanya terdiam, matanya semakin melotot, seolah terkejut dengan respon Rima yang jauh dari dugaan setan. Rima memejamkan mata, membiarkan insiden aneh itu berlalu begitu saja, mencoba mengusirnya dari benaknya. Ia kembali mencoba untuk tidur, meskipun memang pikirannya kini dipenuhi dengan bayangan perempuan setengah badan dengan mata melotot dan bibir merah menyala itu. Kejadian tersebut memang menjadi pengalaman yang tak terlupakan yang ia alami di beberapa hari setelah Lebaran di rumah saudaranya. Sebuah bukti bahwa terkadang hal-hal yang di luar nalar bisa muncul kapan saja dan di mana saja, bahkan di rumah sanak saudara sendiri yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Sejak awal, Misteri Malam telah mengajak kita menyusuri berbagai kisah yang menguji batas antara realitas dan hal-hal yang tak kasat mata. Setelah kita diajak berpetualang ke Hotel Angker di Bandung, merasakan aura mistis yang menyelimuti setiap bangunannya, di mana setiap suara dan bayangan seolah menyimpan rahasia yang gelap. Kemudian, perjalanan mistis kita berlanjut ke Hotel Angker yang ada di Padang, dengan kisah-kisah yang tak kalah menyeramkan, meninggalkan jejak ketakutan di benak para tamu dan pendengarnya. Tidak hanya itu Sobat Mistis, di segmen tadi dan segmen ini kita menampilkan kisah-kisah pribadi daripada Sobat Mistis yang berani berbagi pengalaman horor mereka. Kisah tentang Nur yang tinggal di kos-kosan angker di dekat pemakaman umum menunjukkan bagaimana ketenangan bisa tiba-tiba berubah menjadi teror dengan suara-suara tak dikenal dan penampakan sosok misterius yang mengintai di kegelapan lorong. Dan tadi kita baru saja mendengarkan cerita tentang Rima dengan kisahnya yang mencekam, di mana sosok setengah badan dengan mata melotot muncul di tengah malam di rumah sanak saudaranya sendiri, yang membuktikan bahwa misteri bisa menjelma dimanapun dan kapanpun, bahkan saat kita merasa aman sekalipun. Setiap kisah ini, dari hotel-hotel yang penuh teka-teki hingga pengalaman pribadi yang mencekam diri, memperkuat keyakinan bahwa ada dimensi lain di luar pemahaman kita. Lagi-lagi yakin dengan perbedaan batas itu. Mereka mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis, dan kadang kita hanya bisa percaya pada apa yang kita rasakan, meskipun tak terlihat oleh mata telanjang. Terima kasih Sobat Mistis karena telah menemani kami malam hari ini. Seperti biasa, Sobat Mistis boleh mengirimkan pengalaman Sobat Mistis bisa via email kami di alamat yang tertera di bawah ini, atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @bandungtv38. Karena selanjutnya cerita kalian yang akan kita dengarkan. Nantikan episode selanjutnya dengan misteri dan bahasan yang sama dan lebih menarik yang tak bisa kita terka. Saya Demis Ayu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma.